Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul, dapat bermuwajahah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju ke majelis ta'lim ini dihitung oleh Allah setiap langkahnya satu kebaikan dan dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji kisah surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 mengenai puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau bahasa Jawa, eling wong akeh kang beriman ya wong akeh. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum terhadap kalian semua asyamu apa puasa. Kama kutiba sebagaimana diwajibkan puasa alal ladina min qablikum terhadap orang-orang dari sebelum kamu. La'allakum tattaqun supaya kamu semuanya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil terhadap orang-orang yang beriman untuk memberikan kewajiban puasa. Allah di situ tidak menggunakan lafaz aslam, hai orang-orang Islam, melainkan aman. Karena apa? Karena kalau orang-orang yang beriman aman sudah jelas pasti melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau orang Islam belum tentu. Buktinya sudah banyak. Banyak di KTP tulisannya apa? Islam. Tapi di bulan Ramadan siang hari pada makan dan minum. Apa yang diwajibkan terhadap orang-orang yang beriman asyam, yakni melaksanakan puasa. Puasa apa? Di sini sudah ada alif dan lam al-taklif. Jadi sudah khusus. Yang dimaksud lafaz asyamu pada ayat surat Al-Baqarah ayat 183 ini adalah
puasa di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan ini diwajibkan 2 tahun setelah Nabi hijrah dari kota Makkah, hijrah pindah ke kota Madinah. Rasulullah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini 10 kali. Setelah itu wafat. 10 kali, 9 kali 29 hari, yang 1 kali genap 30 hari. Jadi 1 bulan itu ya ada yang 29, cuma umumnya 30 hari. Bahkan bulan apa itu? Kalau di bulan tahun Masehi ya, yang tanggalnya hanya sebatas 28 hari. Februari ya. Jadi artinya tidak mesti 30 saja 1 bulan itu. Cuma ya rata-ratanya 1 bulan 30 hari. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, puasa ini sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Minal anbiya'i alaihimus salatu wassalam, dari nabi-nabi terdahulu alaihimus salatu wassalam, wal umami, dan umat-umat terdahulu, min ladun Adam alaihi salam, dari sanding Nabi Adam alaihi salam sampai ke Nabi Muhammad. Namun tata cara puasanya ini mungkin berbeda-beda tergantung syariat pada zaman tersebut. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, tujuan daripada diperintahkan terhadap orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya terbentuk karakter yang bertakwa, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, puasa ini ya tentu kita harus tahu ya ilmunya, karena di dalam puasa ada hal-hal ya yang termasuk fardu puasa atau rukun puasa, juga ada hal-hal yang termasuk sunnah puasa, dan ada hal-hal yang termasuk yang membatalkan puasa. Supaya kita tahu, cari ilmunya, biar puasa kita sah sesuai dengan syariat, yaitu rukun-rukunnya terpenuhi, menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Bahkan kita berusaha, di selain kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu sendiri, sehingga kita tidak termasuk ya, tidak termasuk dari golongan orang yang melaksanakan puasa namun hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Kam min shaimin, dalam konteks hadis yang lain menggunakan lafaz rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, namun dari orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illa al-ju', melainkan rasa lapar dan haus saja. Misal lagi puasa sering menggunjing,
ngomongin kejelekan orang di luar sana sini, ya gibah, namimah, bohong dan lain sebagainya. Padahal lagi puasa, kan seharusnya energinya berkurang ya, tapi sempet-sempetnya. Jadi ya dapat haus saja malah Pak, pahalanya kagak dan rugi. Kita jaga ya. Aitat taqunallaha bisawmikum, yakni kalian semua bertakwa kepada Allah dengan sebab puasa kamu. Wa tarkikum lisyahawati, dan meninggalkannya kamu terhadap syahwat, keinginan-keinginan. Nah, karena apa? Karena keinginan kita ya tentang terutamanya masalah kenikmatan itu lebih condong, sehingga Allah uji dengan perintah melaksanakan ibadah puasa. Warraghbatu fil mat'umi wal mantuhi asyaddu minar raghbati fi ghairihima. Maka kecintaan kita terhadap apa yang kita makan, terhadap makanan, wal mantuhi, dan terhadap yang kita nikahi, perempuan-perempuan yang kita nikahi, asyaddu minar raghbati, lebih dahsyat, lebih sangat cintanya ya daripada selain keduanya. Masya Allah. Wal itqa'u anhuma asyakku, sehingga kita cinta terhadap makanan, cinta terhadap istri-istri kita ya. Wal itqa'u, dan menjaga anhuma, dari keduanya, cinta terhadap mat'um dan mankuh, yang dimakan, yang kita nikahi, asyakku, lebih berat menjaganya. Fa idza saula alaikum itqa'ullahi bitarkihima, kana itqa'ullahi bitarki ghairihima ashala wa akhaffa. Maka apabila mudah terhadap kalian menjaga takut kepada Allah dengan sebab meninggalkan keduanya karena kita sedang puasa, makanan halal. Kalau kita sedang puasa, jangan coba-coba dimakan, jadi haram. Istri-istri kita halal, karena lagi puasa ya jangan dijauhi dulu lah ya. Jangan dicolek-colek dulu lah nanti. Tunggu malam hari lah. Makanya Sayyidina Umar, waduh gimana ini? Kalau kita menahan diri dari makan dan minum kuat selama bulan Ramadan, tapi kalau kita suruh jauh-jauh dari istri, Masya Allah, sehingga turunlah itu ayat ya, wahilalahkum tasbihamu rafatu ila nisa itu ayat berikutnya ya, nisaukum harsul lakum. nah ini jadi itu, jadi kalau pada malam hari ya halal begitu lah. Kalau misalnya maaf nih, kita bercampur dengan istri, malamnya juga dilarang karena bulan Ramadan, kira-kira waduh bagaimana itu? Lagi ya. Jadi kalau pada malam harinya boleh. Nah kalau bisa tahan, jangan langsung buka, langsung lobrok makanan, lobrok istri, jangan. Kalau bisa nunggu setelah selesai taraweh ya. Kalau langsung begitu mencampuri istri-istri kita, nanti tarawehnya terbengkalai. Tapi itu diatur aja lah ya. Waduh, diatur aja lah itu. Yang penting ya itu dapat, taraweh juga jangan ditinggalkan, itu mah tinggal pengaturan.
Barangkali pas waktu buka puasa anak kita yang masih kecil udah tidur lah ya. Ini mau diatur aja ya Pak Haji ya. Ayyaman ma'dudat. Nah, diwajibkan puasa pada hari-hari yang tertentu saja, yang sudah ditentukan. Aifi ayamin muqaddaratin bi'adati maklumin salatina yauman wa hiya Ramadan. Yani pada hari-hari yang sudah ditentukan, yang sudah dipastikan dengan bilangan yang diketahui, yakni kurang lebih 30 hari di bulan Ramadan. Nah, kadang-kadang kita lupa dengan niat pada malam harinya. Ya, ini maka ada solusi, tapi jangan artinya kita meremehkannya, melupakannya. Menurut mazhab Imam Malik, kita boleh puasa, niat puasa itu sekaligus di malam pertama di bulan Ramadan. Sehingga niatnya nawaitu soma syahri Ramadan, nawaitu soma jami'i syahri Ramadan, ya, taklidan lil Imam Malik fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu soma jami'i syahri Ramadan hadhihi sanati taklidan lil Imam Malik fardhon lillahi ta'ala. Saya niat seluruh bulan Ramadan ya pada ini tahun karena taklid pada Imam Malik fardhon lillahi ta'ala. Bukan berarti kita sudah niat itu kemudian tiap malamnya tidak niat, harus niat. Itu memang antisipasi ketika kita lupa, kita di awal sudah niat. Adapun menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau puasanya puasa wajib itu Pak Bu, bukan hanya puasa Ramadan saja, puasa qadha Ramadan itu hukumnya wajib. Puasa nadar juga hukumnya wajib. Kalau puasa wajib, besoknya mau puasa, malamnya harus menjatuhkan niat. Wah, kita mah aman karena setiap malam tarawih karena dipimpin sama imam, bareng-bareng niatnya, insya Allah tidak lupa. Kalau kita lupa ya tadi, makanya untuk malam pertama mau tuh double niatnya tuh, ya di double, antisipasi. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa di antara kalian maridun sakit, di bulan Ramadan sakit. Tapi di sini ditafsiri sakit yang bagaimana? Kalau cuma sekedar pusing sedikit mah, ya harus puasa. Kalau sekedar apa? Ya pilek sedikit, ya harus puasa. Di sini yang diperbolehkan ya untuk tidak berpuasa, tapi nanti dibayar pada bulan yang lain, diqadha pada bulan yang lain. Yang pertama orang yang sedang sakit, maka qad yadurruhu shaumu walau fi adna'il yaumi, yaitu sakit yang memberikan mudarat kepada seseorang apabila berpuasa dan meskipun itu di tengah-tengah hari. Misalnya sudah sampai duhur, waduh kena penyakit. Nah, penyakitnya setelah konsultasi sama dokter ini Pak harus sarapan 1 piring misalnya obatnya udah. Karena kalau enggak itu, waduh bahaya ini, nyawa bisa melayang. Ya apa boleh bukan?
Tapi kan konsultasi itu sama dokter. Wah ini mah kata dokter gak apa-apa, cuma puyeng dikit doang udah, kuatlah ditahan, ya ditahan. Jadi sakitnya yang memberikan mudarat ketika kita melaksanakan puasa. Yang pertama tuh ya, tapi ini pun harus diganti pada hari-hari yang lain. Yang kedua, awala safarin, ay mustaqiron ala safarin qasrin, atau juga terhadap perjalanan orang yang melakukan perjalanan, ay mustaqiron ala safarin qasrin, yakni orang yang menetapi perjalanan qasar, yang sholat boleh di qasar yaitu kurang lebih menempuh jarak 86 km. Ada yang kurang lebih 100, tapi ya kita hitung ya pertengahannya itu kurang lebih 86 km. Makanya kalau perjalanan ke Wali Songo, waduh luar biasa ya, boleh dikosor. Namun yang boleh dikosor itu sholat yang 4 rakaat. Berarti maghrib dengan subuh tidak boleh. Tapi kalau dijamak maghrib boleh. Namun sholat subuh mah sholat mustaqilah, itu menyendiri, itu mah tidak boleh digabung. Kenapa? Ditarik ke zuhur jauh, ke isya juga jauh. Ya, jadi kalau maghrib tidak bisa dikosor. Kalau dikosor nanti 1 rakaat setengah. Nanti setelah salamnya ketika kita ruku. Ruku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikosor dibagi banyak. Tinggal 1 kali. Ya kan gitu ya. Terus fa'iddatun min ayamin ukhra, maka tinggal menghitung ya dari hari-hari yang lain, berapa kita meninggalkan puasa dengan sebab sakit atau dalam perjalanan, nanti pada bulan yang lain diqodok, diganti. Nah terutamanya nih pada ibu-ibu yang masih punya hutang puasa pada Ramadan kemarin, ini masih ada waktu untuk mengqodoknya. Jangan sampai kita masih hutang puasa di tahun kemarin, belum diqodok, belum disuruh tangin, belum dibayar tuh puasa Ramadannya, hutangnya. Tiba-tiba sudah datang Ramadan, berarti kita masih punya hutang yang kemarin. Itu nanti mengqodok pada bulan yang lainnya kena penalti double. Ia mengqodok, ia bayar fidyah. Tuh. Begitu ya. Dan seterusnya, belum dibayar juga tahun berikutnya, berarti double. Ia mengqodok, fidyahnya 2 kali lipat, begitu. 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang akan datang belum juga dibayarin, berarti putnya 3 kali lipat. 4 tahun yang akan datang 4 kali lipat. Ayo terus begitu. Nah bagi orang yang dalam perjalanan ini mah dipersilahkan oleh Rasulullah. Ya kalau misalnya kuat monggo puasa, kalau tidak kuat ya ada rukhsah, tapi nanti diganti. Misalnya pulangnya jauh, di Lombok, di Bali atau di Jawa Timur, karena mobilnya lumayan ya, kaya, itu masih langka. Nah di sini ada sebuah hadis bersumber dari Siti Aisyah, anna Hamzah al-Aslami sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwa sesungguhnya Hamzah al-Aslami
pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal asumu ala safar, apakah aku ini harus puasa saja di dalam perjalanan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawabnya, sum in syi'ta, silahkan kamu puasa jika kamu berkehendak, wa afdir in syi'ta, dan silahkan kamu tidak puasa jika kalian berkehendak, jika kamu berkehendak. Artinya itu tergantung pada diri kita. Ya, kalau kita kuat puasa, kalau tidak kuat ada rukhsah, ada keringanan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan terhadap orang-orang yang mampu, yang kuat untuk melaksanakan puasa, aywa 'alal mutiqina lisyami in aftaru fidyatu ta'am miskin, fidyatu ta'amu miskin. Yani, dan terhadap orang-orang yang kuat untuk puasa tapi mereka tidak puasa, maka mereka harus bayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Nah, ayat ini turun karena pada permulaan Islam, awas ini perlu disudah ya. Bukan berarti sekarang ini kita orang yang mampu berpuasa udahlah bayar fidyah, bukan. Ayat ini turun pada permulaan Islam. Artinya iman orang Islam pada saat itu masih lemah, sehingga untuk melaksanakan ibadah puasa mereka merasa kelelahan, sehingga dianjurkan untuk bayar fidyah.